Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel Masmet TV, channel yang membahas dunia perteknikan ya. Mohon maaf ya, saya baru bisa upload video lagi ini karena saya sibuk sekali ini menyelamatkan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, untuk video kali ini kita santai-santai saja ya, tidak perlu terlalu berat-berat ya. Di depan saya ini ada gerinda merek Ryu RSG 103. Ini mesinnya normal, sangat normal ya, bisa digunakan normal-normal saja lah. Dan konten kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat mesin gerinda supaya awet, tidak rewel, tidak mudah bermasalah gitulah ya. Ini cuma sekedar tips dan triks ya. Kita tes dulu mesinnya. Masih normal dia ya, tidak ada kendala, bisa buat kerja keras mencari cuan. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita mulainya. Dan masih ditemani dengan si Johnny ini. Yang pertama kita cek dulu asnya ini ya, kita cek dulu ini bergoyang atau tidak ya. Ya kalau goyang dikit ya normal lah ini, karena pemakaian juga. Tapi kalau sudah parah itu akan kerasa waktu dipakainya nanti apabila dipasangin pisau. Masih normal untuk yang pertama ini, asnya ini kita buka dulu ya. Mungkin kalau gerinda yang sudah lama tidak buka itu mesti ini agak sulit ini ya, bukanya murnya ini. Kalian bisa nyuweki atau itu apa itu namanya ya. Ini kelihatan. Biasanya kalau sering dipakai apabila tukang-tukang batu ya, tukang-tukang bangunan ini ya. Biasanya kepala ini penuh dengan, bisa ada yang debu atau mungkin pasir-pasir itu ya, pasti akan ketutupan ini. Kalian cuweki dulu, kalian keluarkan dulu tanyanya, terus kemudian kalian bisa menggunakan obeng. Kalau masih sulit kalian bisa menggunakan obeng tok itu ya. Obeng tok ini yang ujungnya ini ada besinya di sini plus. Kalian lepaskan. Kalau kalian pukul pelan-pelan, ambil diputar untuk melepaskan. Ya mungkin lebih mudah lagi kalau kalian bisa memanaskannya sedikit ya. Kita lihat dulu. Nah, dan ini adalah giginya ya, masih normal, tidak ada cuilannya ya, masih normal. Pakarnya juga masih mulus. Untuk yang selanjutnya itu kalian bisa menambahkan uli ya di sini, bisa lewat sini. Ya, bisa lewat sini. Lewat sini ya, akan tambahkan uli atau mungkin WD juga bisa, tapi saya menyarankan pakai uli ya untuk memudahkan putarannya. Selanjutnya asnya ini kita cek juga. Sini masih lurus normal. Lanjut di sini kita cek juga ini. Di sini itu namanya bos-bosan ini ya, dan kayak. Nah, ini bosnya ini. Ini masih orinya ini ya, masih pakai kuningan tembaga ini ya.
Kalau yang sudah diganti itu biasanya pakai roces, nomornya nggak salah HK701 kalau nggak salah. Kalau kalian mungkin ini sudah agak aus atau kocak, kan bisa menggantinya juga. Cara menggantinya pun mudah sekali mengganti ini. Tidak perlu dirusak ini. Ya ini sebenarnya bisa dirusak. Kalau kalian menggunakan paku, kalian bisa dihancurkan ini ya, di pelan-pelan hancurkan. Tapi yang lebih mudah itu kalian pakai kertas, itu lebih mudah. Saya biasanya pakai itu kalau ini belum terlalu parah. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang ini. Ini apa ya namanya ya? Stemped kalau di tempat saya ini namanya. Saya lupa ini bahasa tekniknya apa ini. Nah, ini sebenarnya masalah yang paling sering saya temui ini. Kebanyakan orang-orang itu pakainya stemped yang biasa saja lah, kalau saya bilang bisa begitu. Saya sebenarnya sangat tidak menyarankan ya. Kenapa? Kalau stemped yang biasa saja itu lama kelamaan itu jadi apa itu ya, semacam cair-cair, lembek-lembek, kasar-kasar gitu loh. Jadi itu efeknya nanti akan mempercepat merusak ini bearing, klaker ini, dan juga asnya ini juga bisa aus lebih cepat. Dan yang paling parah itu adalah ini bodi bearingnya ini ya. Ya jadi kalau kalian menggunakan itu cepat merusak gitu loh. Kalau bearing atau mungkin asnya bisa diganti ya. Tapi kalau yang rumahnya ini ya agak kerasa ini ya. Karena spare-nya menurut saya masih jarang. Tapi ya ada, tapi masih jarang dan harganya sedikit lebih mahal. Oleh karena itu saya menyarankan untuk memakai stemped yang agak lebih bagus saja ya, supaya tidak merusak spare part yang lainnya. Stemped gigi sudah masih aman. Oh ya, satu lagi nih. Kalau kadang-kadang itu biasanya tuh gigi yang mulai haus ya, mulai agak-agak kerasa itu, biasanya itu gram-gramnya itu apa ya, cuilan-cuilan kecil-kecilnya tuh masuk lewat sela-sela sini. Nah, kalau kalian juga bisa membersihkannya seperti ini. Kalian ambil ini, kalian lihat sela-selanya ini. Biasanya tuh mulai gigi-gigi yang sudah mulai agak-agak aus, sudah mulai tumpul tuh, biasanya akan sering terjadi suara kretek 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 cetak. Yang bisa membersihkannya ini pakai, ya terserah kalian saja seenaknya. Ini saya biasanya pakai ini, obeng min ini, bersihkan. Dan kembali lagi ke stemped. Kalau stemped kalian bagus, pasti akan nempel di stemped yang sebelah sini pinggiran itu hancur-hancurannya. Tapi kalau stemped kalian biasanya malah menempel di sebelah sini, tidak mau menempel di sebelah sini. Gigi udah, roces udah. Lanjut lagi kita ke bawah ini. Nah, seperti yang kalian tahu ya, para tukang-tukang, mesin normal itu apinya kecil. Kalau apinya besar berarti tidak normal. Nah, ini masih alhamdulillah normal ini. Lanjut, kita akan membahas tentang bostel karbon bus atau arang ya bisa disebutnya ini. Ya, kelihatan nggak ya? Nah, ini sebenarnya juga masalah yang sering terjadi nih ya. Kalian lupa kontrol arang karbon bus ini ya. Kontrol mungkin sudah mulai habis, tapi kalian tidak segera menggantinya.
atau mungkin ini per penekannya ini ya. Ini pakai, kalau saya menyebutnya ini obat nyamuk ini. Dan untuk merek-merek lain seperti yang kalian tahu juga itu memakai sistem per ya. Kalian tidak kontrol pernya sehingga pernya seperti menggumpal itu ya, tidak mau menekan, jadinya tidak, ini arangnya ini tidak menempel sepenuhnya ke kolektor. Jadi akibatnya ya mesin kalian terbakar, short ya armatur kalian. Nah, itu kita cek juga ini. Nah, ini. Nah, masih banyak, normal dan aman ini kolektornya kelihatan ya. Untuk tipe yang seri ini saya biasanya jarang terjadi kendala di sebelah sini ya. Karena ini menggunakan kuningan ini. Tapi untuk merek tertentu saya pernah menemui ini menggunakan besi ini ya, bahannya ini ya. Kelihatan nggak? Aduh, blur. Ini ya kelihatan ini pakai besi. Tapi yang untuk ini saya punya ini memakai kuningan. Yang bagus itu pakai kuningan ya, karena lebih tahan panas. Dan mungkin kalau sudah terlalu sering dipakai ini masih biasanya akan sedikit penyok-penyok ini, agak bisa melengkung ke bawah, bisa melengkung ke atas, atau mungkin bisa tengok kanan kiri. Kalian perbaikilah supaya tidak pas lurus ke kolektor, tidak terlalu ini atau mungkin ini atau ini ya, kan lurus. Dan satu lagi itu jangan lupa usahakan ini karbon busnya ini mudah menempel ke kolektor sini, tidak kesat atau apa itu namanya, sulit ya, seret, bahasa saya seret. Saya mencari pakai ini seperti ini. Nah, ini masih tidak ada kesat atau seret ya, jadi bisa menempel sepenuhnya ke kolektor ini. Untuk gerinda yang model seperti ini ya, obat nyamuk ini saya jarang menemui kasus seret keset seperti itu. Tapi untuk gerinda yang biasanya memakai per, saya sering menemukan itu. Ya, satu karena debu, satu karena pernya tidak bisa mendorong arang hitamnya ini, dan ya mungkin terlalu kerja keras sehingga panas, bisa juga itu. Oh ya, karbon bus yang baik itu menurut saya ini ya, tidak memandang merek ini. Nah, menurut saya ini kan bisa pakai, bisa. Ini menurut saya karbon bus bagus itu biasanya warnanya hitam, terus itu bisa dibilang empuk ya. Empuknya itu bukan empuk seperti mudah hancur tuh, enggak. Empuknya itu apabila kalian gosok ke tangan akan menghitam ini tangannya. Nah, seperti ini. Kalau karbon bus yang biasa saja pasti keras ya, rasanya seperti keras dan tangan ini tidak bisa menghitam, ini perlu digosok-gosok. Semakin hitam semakin bagus. Untuk menurut saya karbon bus yang bagus seperti itu. Dan kalau karbon bus bagus, dia kemungkinan armaturnya bisa tahan lebih lama masa pakainya. Oh ya, ini waktu yang melepas ya ini ya. Dan mungkin untuk beberapa kasus ya, mungkin ini karena sudah penyok atau mungkin rumah bostelnya ada masalah, ini kan bisa menggunakan kikir untuk merapikannya ya. Biasanya itu sebelah sini, ujung sini itu ada sedikit debu atau mungkin penyok, bisa juga. Kalian bisa menggunakan kikir, kan lepas dulu ini armaturnya, gunakan kikir, gosokkan supaya ini arahnya itu mudah masuk, mudah menempel ke kolektornya ini. Sudah, ini saklar juga masih aman, perkabelan juga masih tertata. Oh ya, ini juga penting ya sebenarnya, misalkan kabel kalian itu tertata rapi ya ini ya. Ya, untuk model seperti ini masih aman ya. Saya pernah menemukan kasus ya, mungkin merek apa ya, modern salah,
kan bautnya dua seperti ini. Ya, kabelnya itu tidak sengaja menempel ke skrup penjepit bodi belakangnya ya. Itu saya tidak punya gambarnya ini. Nanti saya akan kirimkan gambar model mesinnya ya. Ya karena mungkin kurang tertata rapi, jadi itu skrupnya tuh mengelupas kabel yang aliran listriknya ini. Jadinya apabila kalian pegang skrupnya nanti akan kesetrum. Oleh karena itu kalian juga harus merapikan kabelnya supaya tidak terjadi senam jantung. Oke, lanjut kita bongkar yang bagian nyawa mesinnya, bisa dibilang seperti itu.